Oke Mamen, kita udah di kebun, ini lagi nyiram. Kita udah pulang ya. Nah ini di belakang aku kubis baru ditanam ya. Ini baru ditanam tadi siang. Jadi disiram menggunakan selang drip kayak gitu. Halo kawan-kawan, ini penyiramannya ya. Nih mesinnya pakai mesin Robin. Ini mesin opo ini? Ini bawa airnya pakai tangki ya, dimuat ke dalam mobil, ngambil airnya dari PDAM gitu. Nah ini, di sini, dari sini baru ke sana. Kita lihat ya hasilnya. Nih. Oke sedulur, gitu aja dulu ya yang apa namanya pengairannya ya. Kan banyak yang kepo ya tentang pengairannya di Jepang tuh gimana. Lebih kurang sama kayak di Indonesia kok ya. Tuh masih pakai selang drip kayak gitu kan. Masih semi manual lah ya. Jepang tuh nggak canggih-canggih amat kok. Ya menekan apa namanya biaya pengeluaran. Kalau mau langsung canggih banget ya modalnya lebih gede juga. Oh ya, sekarang aku mau lanjut ngajak teman-teman. Aduh, asem. Sekarang aku mau lanjut ngajak teman-teman jalan-jalan ke kebun yang menggunakan apa namanya pupuk kimia sintetik. Itu dampaknya seperti apa dan bagaimana kok di Jepang ini masih bisa bagus walaupun menggunakan pupuk kimia yang hampir 100% itu. Ikutin aja terus ya. Baiklah teman-teman, saya udah sampai di kebunnya ini yang di sebelah sini ya. Nah ini kebun yang mau ditanamin selada yang udah dipasang mulsa plastik terhampar kayak gini ya. Ini sambung menyambung ya. Oke, saya mau jelasin mengapa kok di Jepang itu walaupun menggunakan pupuk kimia sintetik hampir 100% ya, tapi tetap bagus. Apa rahasianya? Kita ulas. Baiklah teman-teman, jadi rahasianya adalah penggunaan mulsa plastik yang benar ya. Kalau penggunaan mulsa plastiknya ini benar, tanamannya akan tetap tumbuh dengan baik. Gimana sih yang dimaksud dengan penggunaan mulsa plastik yang benar tersebut? Jadi sebelumnya mau saya terangkan dulu ya. Ini kondisi tanah yang menggunakan pupuk kimia sintetik hampir dengan 100%. Coba teman-teman petani Indonesia saksikan ini. Ini kalau dilihat teksturnya keras banget ini teman-teman. Tuh, saya udah pakai tenaga aja keras ya. Jadi fakta ya teman-teman, yang ada yang mengatakan bahwa penggunaan pupuk kimia sintetik yang berlebihan akan menyebabkan tanah berubah menjadi keras, padat, dan tandus, ya enggak? Itu benar ya, itu fakta. Tapi ini bisa diatasi ya teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Agar tanahnya ini tetap jos gandos ya, agar tetap bagus dan subur. Di antaranya adalah penggunaan mulsa plastik yang benar. Penggunaan mulsa plastik yang benar itu bagaimana? Kalau menurut sepengalaman saya ya teman-teman, karena saya magang di sini sudah beberapa tahun, saya melihat penggunaan mulsa plastik yang seperti ini teman-teman yang benar. Jadi mulsa plastiknya pada saat pemasangan itu ditimbun tanah begini ya teman-teman, bisa disaksikan ya. Ini sejauh mata memandang ini semua ditimbun ya teman-teman. Ini ditimbun kan? Nah sebelah sini juga ditimbun. Semuanya ditimbun ya teman-teman. Ya seperti itu. Kenapa kok yang seperti ini yang ditimbun ini kok apa namanya benar? Alasannya begini menurut saya teman-teman. Pada saat mulsa plastik ini dipasang, kiri kanannya ditimbun,
tidak memberikan rongga untuk angin masuk, maka pada saat siang hari dengan suhu yang tinggi tersebut, itu akan terjadi penguapan kandungan air tanah yang terdapat di dalam tanah yang tertutup oleh mulsa plastik ini akan menguap. Pada saat dia menguap, dia mengenai bagian dalam mulsa plastik ini ya teman-teman. Setelah dia mengenai bagian dalam ini, dia akan kembali lagi ke dalam tanah teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau di Indonesia, setahu saya, penggunaan mulsa plastiknya itu pinggirnya sini menggunakan bambu ya teman-teman, yang ditancap kayak gini ya, ceret gitu kan, bambu kiri kanan. Tapi pinggirnya nggak ditutup tanah. Itu akan menyebabkan angin yang masuk teman-teman, angin yang masuk dari kiri maupun dari kanan, apalagi di tengah hari siang bolong gitu ya, angin yang masuk itu membawa uap panas sehingga menyebabkan kandungan air tanah yang menguap dan tertempel di bagian dalam mulsa plastik itu akan terbawa oleh angin tersebut teman-teman. Jadi bisa dibuktikan sendiri ya sama teman-teman di Indonesia, walaupun menggunakan mulsa plastik, kalau sistem caranya menggunakan cara yang seperti itu, masih ada rongga angin, bisa dipastikan permukaan tanahnya yang seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya, permukaan tanahnya kayak gini, ini kalau diginikan masih keras teman-teman. Kalau dikorek itu keras. Kalau di Jepang, walaupun menggunakan pupuk kimia sintetik hampir dengan 100%, ini semuanya subur banget teman-teman. Terkecuali bagian yang tidak tertutup oleh mulsa plastik, jadi keras. Bisa dilihat ya, ini saking banyaknya pupuk kimia sintetiknya ini sampai putih-putih kayak gini teman-teman ya, bisa dilihat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak ini? Nah, ini adalah anakan ya, bibit selada merah ya, selada keriting merah ya teman-teman. Ini masih sangat kecil sekali, tapi bisa tumbuh walaupun suhu tengah hari pada siang bolong jam 12 itu, di sini bisa mencapai 40 derajat, rata-rata 38 sampai 40 derajat. Dengan suhu yang setinggi itu, tanamannya tidak mati teman-teman. Ya, penyebabnya itu tadi teman-teman. Ini harus pemasangan mulsa plastiknya harus benar ya. Pengolahan tanahnya juga harus benar-benar gembur. Jadi kandungan air tanahnya itu di dalam itu stabil, walaupun terkena sengatan panas yang cukup kuat gitu ya. Jadi tetap ada ya kandungan airnya. Terus itu yang sudah ditanam ya teman-teman. Ada yang belum ditanam. Jadi seperti ini. Ini mulsanya dibiarkan rapat sebelum akan dilakukan penanaman. Jadi seperti ini teman-teman. Ini semuanya masih rapat dan belum ada lubangnya ya teman-teman. Jadi ini satu hamparan ini nih, sambungan antara mulsa plastik ini tertutup rapat semua teman-teman. Dari ujung sana sampai ujung sana itu ditutupin mulsa plastik semua teman-teman. Supaya apa? Yaitu kandungan airnya tadi tidak hilang teman-teman. Bisa teman-teman bandingkan sendiri ya. Ini, tengok di sini. Ini saya pakai jempol juga ini. Tak tenet pakai jempol ini, tak tenet ini, enggak mblenyek ya. Enggak mblenyek apa sih? Enggak ndelesep, enggak tangan saya enggak bisa masuk ini. Kita buktikan di bagian yang ditutup menggunakan mulsa plastik. Ini walaupun menggunakan pupuk kimia sintetik yang cukup banyak, hampir 100%, perbedaannya sangat signifikan sekali ya. Lihat ini tangan saya. Tuh. Lembut banget teman-teman. Ya. Ini lembut banget. Karena apa? Di dalamnya ini nih karena di dalamnya ini lembab, kandungan airnya masih ada dan sirkulasi udaranya itu enggak terlalu tinggi, tidak terbawa angin ya, kandungan air tanahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, baiklah segitu aja dulu teman-teman ya. Sharing-sharing di video kali ini. Dari video ini bisa kita ambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa penggunaan mulsa plastik yang baik itu dapat memberikan dampak yang sangat bagus gitu ya, kalau penggunaannya bagus.
Seperti apa penggunaan yang bagus, seperti yang sudah kita jelaskan barusan ya. Pinggirnya ditutup, minimalisirkan sirkulasi angin yang melalui bagian dalam tanah ya, yang ditutup oleh menggunakan mulsa plastik. Jadi kalau bisa, ini pesan dari saya, penggunaan mulsa plastiknya di Indonesia alangkah lebih baiknya dibenahi, tidak menggunakan cara lama kita ya. Pinggirnya ditutup, menggunakan cekak nggak apa-apa teman-teman, tapi pinggirnya ditutup. Biasanya akan timbul pertanyaan seperti ini, bagaimana dengan pemupukan susulannya kalau di Indonesia? Ya, kalau di Jepang ini kebetulan ini adalah sayuran daun ya, jadi ini tidak dilakukan pemupukan susulan sama sekali. Jadi pemupukannya hanya 2 kali. 2 kali itu yang biasanya saya terangkan ya di video saya sebelum-sebelumnya, penggunaan pupuk fosfat dan kapur, kemudian penggunaan pupuk NPK. Jadi kayak gitu. Oke, cukup sekian dulu lah teman-teman. Mudah-mudahan dari video saya ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya, dan bisa diterapkan di Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Hasilnya bisa langit dan bumi kalau kita pengaplikasiannya benar ya. Seperti di sini ya. Jadi pupuk kimia itu benar bisa membuat tanah keras, tapi penggunaannya kalau misalnya bijak ya, bagus tata caranya, dan pengelolaannya juga bagus, hasilnya insya Allah akan bagus. Masalah harga itu tergantung dengan negaranya dan wilayahnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support channel kita. Support lagi ya untuk teman-teman yang baru mampir, support lagi channel kita supaya lebih semangat lagi berbagi informasi, berbagi ilmunya seputar pertanian ya, maupun pertanian Jepang kah, Indonesia ya. Dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalangan petani di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak supportnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.